Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini, saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Pemirsa, pesta demokrasi ini tinggal menghitung hari, sekitar 71 hari menuju tanggal 14 Februari 2024. Tentunya menjelang pesta demokrasi ini banyak persiapan-persiapan dan tentu hal keamanan juga ketertiban menjadi PR yang besar. Bukan hanya tugas KPU, Bawaslu tetapi juga seluruh stakeholder terkait. Lalu bagaimana dengan keamanan dan ketertiban selama masa kampanye saat ini dan menjelang pemilu 2024? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya hari ini dengan tema Pengamanan Pemilu 2024. Dan di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya. Ada Kabakdal Ops Biro Ops Polda Sumatera Selatan, Bapak AKBP Rizal Agus Triadi SIK. Betul ya Pak Rizal ya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Sama-sama. Dan juga ada Kasubag Binlat Ops Bakbin Ops Rops Polda Sumsel, Bapak Kompol Ferdinand Herianto SH. Pak Ferdinand sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak-Bapak di TVRI Sumatera Selatan dan pemirsa. Kami tidak hanya berbincang bertiga, kami mengundang Anda silakan di line telepon di 0711 311 454. Oke. Saya ke Pak Rizal terlebih dahulu nih Pak Rizal ya. Saya tadi opening ya Pak ya, ini menuju Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari 2024. Kalau Pak Rizal sendiri melihat ini secara umum nih, kondisi atau situasi politik di Sumatera Selatan saat ini bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa sekalian, Ferry. Jadi secara garis besar untuk saat ini atau sampai dengan saat ini situasi di Polda Sumatera Selatan atau di wilayah Sumatera Selatan dalam keadaan aman, kondusif. Kegiatan kampanye berjalan dengan baik dan mulai tahapan pemilu mulai dari tanggal 19 Oktober sampai dengan saat ini, alhamdulillah masih bisa kita laksanakan pengamanan dengan baik dan alhamdulillah juga situasi masih kondusif. Oke, hingga saat ini itu ya Pak Rizal ya. Saya ke Pak Ferdinand ini. Ini kan tahapan pemilu ini sudah lumayan cukup panjang Pak ya. Siap. Kalau sekarang kan sudah tahapan kampanye gitu Pak ya. Nah dari Polda Sumatera Selatan sendiri ini bagaimana nih Pak? Kampanye cukup panjang, cukup lama ya nanti. Sampai dengan bulan Februari. Nanti gimana nih Pak Ferdinand? Ya ke depan kita ya selamat siang para pemirsa. Ya kami menyampaikan jadi untuk tahapan ke depan ini kita juga sudah menyiapkan untuk pengamanan beberapa personil, ya khususnya dari Polda Sumsel dan jajaran, yang juga melibatkan dari stakeholder lainnya, yang mana hal ini ya kita juga sudah menempatkan atau melaksanakan kegiatan seperti patroli ke kantor KPU, ya kan, Bawaslu. Jadi sementara ini dari pantauan kami masih cukup kondusif, Pak. Masih cukup kondusif Pak ya, ngelihat sudah beberapa waktu kampanye ini. Kalau petugas sendiri nih Pak Rizal berapa nih Pak yang kita yang kita terjunkan ke lapangan untuk mengawal kampanye ini dulu, proses kampanye ini Pak? Oh, untuk saat ini untuk kampanye sendiri kurang lebih masih sekitar 270 personil. Yang tersebar? Ya, tersebar ini masih di wilayah Polda, belum yang di jajaran. Baru gitu. Polda Sumsel 200-an ini Pak ya. Lalu koordinasi kita kepada Polres dan juga Polsek setempat nih gimana ini Pak dari Polda Sumsel? Jadi untuk koordinasi kita, jadi dengan Polres jajaran, jadi Polda sebagai pusat pengendalinya, kemudian membreakdown kepada seluruh jajaran Polres, ada 17 Polres, ini untuk melaksanakan pengamanan, khususnya kegiatan kampanye. Ya kita harapkan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semua anggota sudah kita bekali dengan pengetahuan termasuk netralitas kepada seluruh personil, anggota, baik itu nanti kepada keluarganya maupun
teman-temannya yang istilahnya saat ini mungkin sedang mengikuti atau melaksanakan kegiatan pemilu. Demikian. Oke, baik. Pak Ferdinand dari Polda Sumsel sendiri, apakah membuat jadwal khusus terkait ini gimana Pak untuk teknis pelaksanaan pengawasan ya, ketertiban dan keamanan dari Polda Sumsel? Ya memang sekarang ini kita juga sudah membuatkan sprint kepada anggota, jadi untuk diterjunkan untuk pengawasan ya baik dari tingkat Polda sendiri maupun dari Polres jajaran. Yang mana dalam hal ini kita tetap berkoordinasi ke KPU dan Bawaslu kan, dan juga ke parpol-parpol yang ada di khususnya di Sumatera Selatan. Ya dalam hal kampanye ini ya kami juga menghimbau dan juga menyampaikan seperti Pak Rizal bilang tadi, tetap menjaga netralitas daripada kita sendiri selaku aparat. Yang selanjutnya juga dalam pelaksanaan tugas ya masing-masing anggota sudah kita sampaikan untuk tetap berkoordinasi dengan stakeholder yang lain supaya kegiatan-kegiatan kampanye ini berjalan dengan kondusif dan aman. Jadi memang sampai sejauh ini juga sudah ada sprintnya ya Pak ya, untuk para untuk para aparat gitu ya. Ini mereka ada maksudnya ditempatkan di pos-posnya kah atau enggak nih, gimana Pak Rizal? Untuk saat ini, untuk saat ini karena masih kampanye, jadi berbeda dengan sebelumnya. Ini kampanye ini sifatnya masih sifat kampanye tertutup, jadi para parpol itu tidak harus bersurat kepada KPU, jadi mereka langsung melaksanakan melaksanakan kampanye secara tertutup di tempat-tempat yang mereka sudah tentukan. Jadi kami Polda Sumsel beserta jajaran langsung memonitor. Jadi mungkin parpol langsung berkoordinasi dengan Polda, kemudian dengan Polres jajaran, sehingga melaksanakan pengamanan langsung ke titik-titik yang sudah ditentukan. Mereka harus tetap lapor dulu ya Pak ya ketika ingin melakukan kampanye walaupun tertutup, itu gimana teknisnya nih Pak? Jadi nanti mungkin tim suksesnya melaporkan kepada Direktur Intelkam atau kalau di Polres Sat Intelkam untuk melaporkan bahwasanya kapan dan di mana berapa jumlah orang akan yang hadir, simpatisan. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa melihat berapa personel yang akan kita terjunkan di lapangan untuk melaksanakan pengamanan. Pasti jadi selalu ada pengawalan di situ ya Pak ya, setiap ada laporan akan melaksanakan kegiatan gitu ya Pak ya, selalu didampingi begitu ya Pak ya. Oke, nah saya ke Pak Ferdinand ini Pak, dalam proses tahapan ini Pak, personil yang diturunkan kalau kata Pak Rizal tadi sekitar 200-an gitu ya. Bagaimana koordinasi yang dari Polda Sumsel lakukan terhadap Polsek dan juga Polres ini? Apakah memang menentukan berapa personil yang harus digerakkan untuk ini, untuk masa kampanye ini, khususnya di kabupaten-kabupaten kota yang cukup jauh wilayahnya ini Pak? Ya, kita tetap berkoordinasi, kita memberikan semacam himbauan atau petunjuk melalui surat telegram, ya kan, yang kita sampaikan kepada Polrestabes maupun Polres jajaran, sehingga perlibatan personil yang dilibatkan dari Polres itu jelas ke kita. Nah, sehingga dalam pengaturan nanti dan pelaksanaan kegiatannya, kalau di jajaran itu kita serahkan kepada Polres jajaran untuk pelaksanaan kegiatannya. Jadi mereka yang mendeteksi dan kami yang melihat situasi kondisi daerah masing-masing. Oke. Gitu, Mbak. Kalau dari hasil pemetaan dari Polda Sumsel sendiri, nih Pak Rizal, di daerah mana nih di Sumatera Selatan ini yang mungkin cukup rawan lah terjadi adakah penyelewengan atau takut ada terjadi konflik-konflik, ini gimana nih Pak Rizal? Ya, baik. Untuk sampai saat ini hasil pemantauan kami berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, baik itu pemilu tahun 2019 ya. Untuk saat ini ada 2 daerah yang kami anggap patut untuk atau mungkin kita anggap sebagai daerah yang perlu untuk dipantau lebih dalam lagi, itu di daerah Musiraus Utara, yang kedua di daerah Kabupaten Patlawang. Kenapa itu Pak, 2 daerah itu Pak? Ya, karena pengalaman tahun sebelumnya dan dinamika situasi di sana memang
untuk sampai saat ini memang cukup dinamikanya masih naik turun ya. Nah, ini sudah kita antisipasi dan rencana nanti pada saat hari hanya kita akan perkuat dengan BKO dari Brimob kedua kabupaten tersebut untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Oh, oke. Jadi dua wilayah itu ya, Empat-Lawang dan juga Musirawas Utara. Betul. Untuk pelaksanaan. Kalau untuk kampanye sendiri ada daerah rawan konflik nggak atau daerah yang sama tetap ini Pak? Untuk sampai saat ini untuk wilayah yang kami anggap rawan pelaksanaan kampanye sementara belum ada, masih kondusif. Jadi kami tapi tetap kita antisipasi hal yang tidak diinginkan dengan terus memonitor situasi dan melaksanakan penggalangan, ya, pemonitor juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga para masyarakat sendiri untuk tetap mengimbau supaya kegiatan pemilu ini mulai di tahap kampanye atau mulai pendaftaran itu sampai nanti ditetapkan tetap kondusif. Ya, kita berharap juga apa yang kita prediksi seperti Empat-Lawang dan Muratara itu tidak terjadi. Dan masyarakat sudah bisa dewasa, sudah bisa melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik. Itu berdasarkan pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya, itu terjadi pasca pemilunya atau gimana Pak di dua wilayah ini? Sebenarnya Mbak, beberapa daerah tidak hanya Musirawas Utara dan Empat-Lawang ya, namun seperti kemarin Muratara pada saat pelaksanaan Pilkades cukup kondusif, kami lihat langsung Kapolres beserta stakeholder yang lain saling membahu-membahu untuk mereda situasi yang ada di sana sehingga pelaksanaan Pilkades berjalan lancar. Nah ini artinya dengan pemetaan kami, ya mudah-mudahan apa yang kita prediksi seperti Empat-Lawang itu tidak terjadi. Karena Musirawas Utara kemarin sudah kondusif. Iya, kabar baik gitu Pak ya. Jadi prediksi kami di Muratara dan Empat-Lawang ini juga bisa kondusif seperti daerah-daerah lain yang akan melaksanakan pemilu. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Ferdinand. Untuk teknis kampanye terbuka, ini masih ini nggak Pak? Maksudnya kan kalau saya ngobrol banyak nih dengan KPU bahwa sekarang ini orang-orang tuh sekarang mayoritas yang melakukan pemilih ini kan adalah generasi-generasi muda, anak-anak muda gitu. Betul, kan ya. Nah dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang kalau kampanye rame-rame tuh masih rame gitu Pak. Nah kalau sekarang ini kan lebih ke media sosial gitu. Nah kalau dari Polda sendiri ini gimana nih Pak pengawasannya ini Pak? Ya baik, kita juga sudah melakukan ya kemarin ada semacam koordinasi ya Pak ya dengan para istilahnya itu pers kita, Dewan Pers kan dari seluruh ya katakanlah pers yang ada di betul, TVRI juga datang pada saat itu, benar Pak. Jadi kita sudah menghimbau kan, sehingga memang betul sekali dalam kampanye sekarang kan melalui medsos banyak sekali Mbak ya. Betul Pak. Nah kita juga tadi juga disampaikan oleh Bapak Kapolda dan melalui Pak Karoop kita meminta suatu ruangan ya Pak ya untuk disiapkan itu media center. Nah itu di sana nanti untuk membahas masalah isu-isu yang mungkin yang kurang baik lah dalam selama pelaksanaan kampanye itu nanti, gitu Mbak ya. Oke, gimana Pak Rizal, media center ini rencananya maksudnya mau dibuat atau sudah dibuat ini gimana? Jadi sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda, melalui Bapak Karoop, rencana kami akan koordinasi dengan KPU untuk kiranya mungkin bisa memberikan ruang yang mana ruang itu nanti kita buat seperti media center. Artinya isu-isu yang berkembang di Provinsi Sumatera Selatan ini nanti bisa penjelasannya ada di situ. Jadi di situ nanti ada perwakilan dari KPU, Bawaslu, dari pihak kepolisian. Jadi satu tempat yang untuk mengcover kegiatan penyampaian apa isu ini, apa yang bisa untuk meredam situasi. Gitu. Dan juga untuk media sosial itu tadi saya tambah sedikit, kami juga dari Polda Sumatera Selatan juga melaksanakan kegiatan ini patroli cyber Mbak. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tidak inginkan.
Ini juga mudah-mudahan pendewasaan para masyarakat ya, masyarakat pengguna media sosial ini juga harus bijak ya, sehingga apa yang harus disampaikan di media sosial atau yang tidak perlu disampaikan ya mungkin sudah bisa dilaksanakan. Patroli cyber artinya Pak, maksudnya di sini masyarakat juga, maksudnya ini sebuah warning juga untuk tetap hati-hati gitu ya menggunakan media sosial ini meskipun tanpa batas gitu ya Pak ya? Betul. Kan sudah ada aturan bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana aturan hate speech dan sebagainya. Itu nanti akan diedukasi lagi ke masyarakat pada saatnya nanti melalui media-media yang sudah ditentukan oleh Polda dan mungkin beberapa media yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Salah satu langkah ya dari Kapolda, dari Pak Kapolda juga ya, kemudian berkolaborasi bersama stakeholder lainnya ya untuk meminimalisir itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga ya, kadang-kadang hoax itu menjadi lebih besar beritanya dibandingkan berita asli gitu Pak. Nah, ini sendiri antisipasi kita nih Pak dari Polda Sumatera Selatan itu selain ada media center tadi ya Pak ya, tentu untuk meredam lah ya, jangan sampai ada isu-isu karena pasti banyak sekali Pak ya konflik-konflik kepentingan di sini. Ini gimana nih Pak Rizal? Iya, yang sudah saya sampaikan tadi Mbak, Polda Sumsel sudah melaksanakan nanti adanya patroli cyber. Patroli cyber. Sudah ada, maksudnya sudah ada kasus kah? Masuk atau? Oh belum. Sampai saat belum, tapi kami sudah menyiapkan dari Satgas Cyber sendiri, bahwa ini dari di Krimsus juga nanti pada saatnya atau udah sudah melakukan patroli ya di media sosial melalui patroli cyber tersebut, sehingga masyarakat yang menggunakan medsos apabila ada yang hoax dan sebagainya nanti kita bisa minimalisir dan kita bisa redam, dan nanti mungkin penyampaian daripada isu-isu terkait kepentingan-kepentingan yang mungkin bisa menjatuhkan satu sama lain. Nah ini nanti bisa kita redam dan mungkin nanti bisa dijelaskan pada saat di media center yang di ADKP itu. Oke. Jadi istilahnya informasi satu atap gitu aja Pak ya, jadi biar tidak susah lagi ketika publik ingin mengadunya kemana gitu ya Pak ya. Oke. Langkah-langkah konkret ini Pak Ferdinand, langkah-langkah konkret yang diambil oleh kita, oleh pihak kepolisian untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama proses, baik itu proses kampanye saat ini maupun nanti pemilihan ini yang dikhawatirkan. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, jadi kita juga sudah melakukan semacam rapat koordinasi dengan pihak stakeholder juga dari pemerintah, katakanlah 3 pilar Pak ya, dari TNI, Polri dan Pemda sendiri, termasuk dari KPU ya, untuk mengantisipasi konflik-konflik yang akan terjadi. Jadi sudah kita koordinasikan sehingga ya dari hasil rapat nanti untuk kita menentukan langkah-langkah ke depan bagaimana untuk seperti Pak Rizal minta tadi mengantisipasi hal-hal yang hoax, nah yang sifatnya bisa memicu ya kan dari salah satu mungkin partai-partai yang akan melaksanakan kegiatannya. Gitu aja Mbak ya. Oke. Berkaca pada pemilihan sebelumnya ini Pak Rizal dan juga Pak Ferdinand, seperti kata Pak Rizal tadi bahwa ada beberapa wilayah yang cukup rawan konflik lah istilahnya gitu ya. Tapi sejauh ini Sumatera Selatan ini Pak dari sebelum-sebelumnya ini cukup aman ya Pak, cukup kondusif ya kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya Pak Rizal? Betul sekali, alhamdulillah cukup aman. Meskipun tahun 2019 kemudian tahun 2020 kemarin pilkada ya, ada beberapa daerah yang kalau tidak salah satu daerah ya di Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan PSU, ya alhamdulillah cukup kondusif dengan berbagai kerjasama dari pihak kepolisian, stakeholder, TNI, kemudian dari Pemda sendiri, membawa untuk meredam situasi yang ya alhamdulillah bisa kita redam dan dinamika situasi cukup kondusif lah Mbak. Iya. Pelajaran. Jadi kita berharap juga nanti di tahun 2024 pun bisa lebih kondusif lagi gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Dan pemirsa, kami
mengundang Anda, kami tidak hanya berbincang bertiga saja di sini. Silakan menghubungi kami di line telepon di 0711 311 454. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Gebiar Musik Pemilu Damai menampilkan Lola Gading, Heru Zain, Jojo Rising Star, Siska Forza Idol 2023, Yani Yadin, Heri Zian. Dipandu pembawa acara Mazi Sahara dan Inayah. Gebiar Musik Pemilu Damai dilaksanakan di lapangan stable berkuda Kota Sekayu Musi Banyuasin, Selasa 5 Desember 2023 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di TVRI Sumatera Selatan dan kanal YouTube TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kamu nak makan apa bela Jula? Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Iya nah, lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Taulah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Hah, Bung Karno, benar juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Pengamanan Pemilu 2024 masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan dua orang narasumber saya dari Polda Sumatera Selatan. Ada Pak Rizal dan juga Pak Ferdinand di siang hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Silakan untuk berbincang langsung dengan Polda Sumatera Selatan pada siang hari ini. Nah, oke, Pak Ferdinand dan juga Pak Rizal. Ke Pak Rizal dulu nih, Pak. Ini kan sebenarnya sih KPU tuh punya PR besar ya Pak ya, sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu 2024.
Apalagi sekarang banyak anak mudanya seperti yang saya bilang tadi. Nih, kalau kita nih Pak dari kepolisian sendiri, dari Polda Sumsel sendiri ikut mensosialisasikan nggak, ikut berkontribusi kah untuk mengajak masyarakat untuk tidak golput ini Pak Rizal? Baik, jadi kami dari Polda Sumsel untuk menghimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya itu tetap kita himbau. Namun demikian sudah petunjuk Bapak Kapolda bahwa kami tetap netral, dalam hal ini netral menjaga Kamtibmas sampai nanti kita menjaga kegiatan pemilu ini supaya berjalan dengan baik. Dan kami nanti juga membantu juga pemerintah daerah dalam ini KPU untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana silakan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang mereka pilih, apa mereka lihat, dan nanti mungkin dalam pelaksanaannya juga apabila ada hal yang sekiranya tidak wajar itu mungkin bisa dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Oke, kalau dari Pak Rizal begitu. Kalau dari Pak Ferdinand sendiri sebagai petugas nih Pak, kita koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan suaranya nih, gimana kalau dari Pak Ferdinand? Ya, kalau kami seperti yang sampai Pak Rizal juga, ya kami tetap pada mengimbau kepada masyarakat silakan gunakan hak pilihnya. Karena ini kan kegiatan pesta demokrasi, ya katakanlah pesta untuk negara kita kan gitu kan. Ya silakan jangan sampai nanti ya terpengaruh atau terprovokasi pihak yang lain. Ya untuk hak pilihnya silakan digunakan, tapi kami hanya bersifat menghimbau. Betul. Tidak hanya kami penekan dari pimpinan kita juga bahwa kami dari pihak kepolisian dan juga yang lain itu harus tetap netralitas dijaga. Betul. Tidak ada keterpihak di pihak mana-mana. Yang kedua, ya himbauan pada masyarakat juga ya jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang bisa memprovokasi daripada untuk melaksanakan atau menyampaikan hak pilihnya masing-masing. Oke, nah karena Pak Ferdinand udah ngomong jangan sampai ada yang terprovokasi gitu ya Pak ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ini Pak, bahwa memang tahapan kampanye ini adalah tahapan krusial gitu menuju pemilihan itu. Tentu Bawaslu pun menyadari, KPU pun menyadari bahwa kemungkinan terjadi pelanggaran, adanya money politik itu terjadi nih Pak. Kalau dari Pak Rizal sendiri bagaimana ini Pak? Ya, jadi kami dari Polda Sumsel juga ikut menghimbau supaya tidak adanya kejadian seperti money politik terjadi di dalam kegiatan pesta demokrasi ini. Dan apabila masyarakat menjumpai atau melihat, itu sudah ada sendiri bagian yang untuk dilaporkan, yaitu di Bawaslu. Nanti di Bawaslu ada sentra Gakumdu yang akan mengakomodir segala permasalahan, segala laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pemilu. Black Campaign sendiri kalau Pak Rizal melihat bagaimana nih Pak? Black Campaign selama ini saat ini sih kami belum melihat dan belum ada laporan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kalaupun ada masyarakat melihat dan mungkin ingin melaporkan, silakan dilaporkan ke pihak Bawaslu. Dan akan nanti diterima dengan baik oleh Bawaslu. Nah tadi ya masalah money politik, kemudian kampanye hitam yang terjadi selama masa kampanye ini kan hal-hal yang krusial gitu ya. Tentu ada jalurnya menuju Bawaslu gitu ya, bisa melaporkan. Nah, kalau dari kepolisian sendiri ini Pak, masyarakat ketika ingin mengadukan kekhawatiran, keresahan gitu ya, sudah ke Bawaslu tapi mereka meminta perlindungan dari pihak kepolisian pun juga bisa ini Pak Rizal? Oh bisa. Jadi apabila masyarakat sudah melaporkan ke pihak Bawaslu terkait masalah pelanggaran-pelanggaran di dalam kegiatan pemilu ini, masyarakat juga bisa melaporkan hal yang lain. Mungkin ada kaitan dengan kegiatan pemilu, ada mungkin sampai ada kejadian-kejadian sekitar rumahnya atau sekitar tempat yang sekiranya mengganggu daripada masyarakat itu sendiri, melalui hotline bantuan polisi di nomor 0813 7000 2110. Oke, saya ulangi sebentar. 0813 7000 2110. Oh, oke. Ini masyarakat bisa mengakses ini dan bisa mengirimkan apapun gitu, Pak? Ya, ini adalah WA online dari Bapak Kapolda yang menginisiasi.
sehingga masyarakat bisa melaporkan di luar dari kegiatan pemilu, ya, sehingga apa yang menjadi keresahan dari masyarakat mungkin langsung bisa di WA ke nomor tersebut. Itu langsung ke nomor Bapak Kapolda dan insya Allah secepat mungkin kami akan respon, terutama mungkin masyarakat tidak tahu tentang pemilu, ya akan kami respon melalui kita akan serahkan ke Bawaslu untuk segera direspon. Demikian, Pak. Oke, berarti ini WA langsung ke Pak Kapolda. Betul gitu ya sekali. Pak ya. Iya. Sebuah terobosan dari Pak Kapolda jika masyarakat cukup resah dengan keamanan dan ketertiban ya di Sumatera Selatan khususnya bisa langsung menghubungi 0813 7000 2110 ini ya Pak ya. Oke, wah ini luar biasa sih. Pak Rizal dan juga Pak Ferdinand, ini sebenarnya sih saya beberapa kali jauh sebelum ini ya, sepanjang tahun 2023 beberapa kali saya ikut giat di Polda itu, dari setiap satker itu pun juga selalu rakornya itu memfokuskan untuk mensukseskan pemilu gitu ya Pak ya. Ini pasti tentu menjadi konsen dari Pak Kapolda itu ya Pak Rizal ya. Memang seperti dari OPS sendiri juga rakornya juga khusus untuk pemilu juga ini Pak. Betul. Betul. Setiap kami rapat koordinasi dengan stakeholder, kemudian rapat koordinasi dengan Satwil juga, bagaimana kegiatan pemilu ini dapat sukses dengan kondisi aman dan kondusif, dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman, terkendali, tidak ada pressure dari manapun, sehingga kami bisa menjamin pelaksanaan pemilu ini dengan menjamin keamanan daripada pemilu ini sehingga terlaksana dengan baik. Demikian, Pak. Oke, jadi memang konsennya ya menuju tahun 2024, Pak. Keterlibatan masyarakat ini, Pak ya. Apakah memang kepolisian ini berencana melibatkan masyarakat gitu dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu ini, Pak? Iya, kami mengikutsertakan dari masyarakat, yaitu dari Linmas sendiri, Mbak. Dari Linmas ini kami akan ikut sertakan di dalam kegiatan pengamanan TPS pada saat pengeras suara, dan juga kegiatan kampanye. Kampanye kan nanti pasti ada Linmas yang kita ikut sertakan. Jadi total seluruh Linmas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini sejumlah 51.000. 51.000 personil dari TPS, sehingga harapan kami ya ada selain dari Polri, dari TNI juga kita libatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengamanan dan pengawasan terhadap pemilu ini. Oke, dari Pak Ferdinand sendiri bagaimana Pak keterlibatan masyarakat ini dalam pemilu dibanding, maksudnya tahun-tahun lalu pun pemilu sebelumnya juga masyarakat tentu terlibat dengan ini Pak Ferdinand. Ya baik, jadi kami harapkan juga untuk ke depan ya kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, mudah-mudahan untuk tahun ini akan lebih kondusif lagi. Ya, yang mana jadi keterlibatan yang cukup besar ini, berharap ya perpanjangan kita dari pihak keamanan ini supaya peran aktif masyarakat juga kita libatkan, supaya bisa membantu yang seperti disampaikan tadi, pemilu ini berjalan aman, kondusif dan lancar. Gitu, Mbak. Keterlibatan masyarakat ini maksudnya dalam bentuk bagaimana ini Pak? Apakah dia memang bisa melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi gitu melalui hotline yang di nomor WhatsApp ke Pak Kapolda ini, atau gimana nih Pak? Jadi pelibatan masyarakat tadi kan ada pelibatan Linmas, Mbak ya, dan juga masyarakat yang mana nanti dalam pengawasan tetap masyarakat bisa mengawasi kegiatan pemilu ini. Makanya tadi saya sampaikan tadi, apabila masyarakat menemukan ada pelanggaran terkait masalah pemilu, silakan dilaporkan ke Bawaslu, dan mungkin ada kejadian-kejadian lain atau mungkin hal-hal lain sekiranya itu merugikan masyarakat dan merugikan lingkungan yang sekitar, silakan masyarakat bisa menggunakan nomor tersebut, nomor hotline tersebut untuk dilaporkan. Kan nama tadi hotline tadi kan hotline bantuan polisi. Betul. Betul. Itu silakan masyarakat menggunakan hotline tersebut untuk melaporkan, dan insya Allah segera kami respon. Sepanjang itu memang bisa kami lakukan sebagai aparat kepolisian dalam ranah untuk menjaga Kamtibmas. Kalau itu ranahnya pemilu, ya kami akan serahkan ke Bawaslu. Demikian. Oke.
Pak Rizal dan juga Pak Ferdinand nih, bagaimana sih dari Polda Sumsel sendiri akan menangani gitu ya pelanggaran-pelanggaran hukum mungkin terkait pemilu seperti politik uang, intimidasi atau pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya, ini gimana nih Pak Rizal? Iya, jadi memang setiap pelanggaran pemilu seperti money politik ya, itu tetap ada wadahnya atau badan sendiri yaitu Bawaslu, di mana setiap pelanggaran pemilu itu pasti nanti akan diakomodir oleh Bawaslu melalui sentra Gakumdunya. Apakah memang itu pelanggaran pemilu atau bukan, nah itu nanti ranahnya daripada Bawaslu. Tuh, sehingga masyarakat tidak usah panik atau mungkin merasa bagaimana, silakan dilaporkan dan masyarakat bisa mengawasi terkait apa yang sudah dilaporkan di Bawaslu terkait masalah pemilu ya. Gitu. Oke. Kalau Pak Ferdinand nih, kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya Pak, khususnya kampanye politik yang rame-rame, yang kampanye terbuka ramai-ramai gitu. Nah, untuk pengamanannya sendiri dari Polda Sumsel bagaimana berkoordinasi dengan Polres dan Polsek setempat, Pak? Ya, kalau kita untuk ada melibatkan kampanye yang cukup besar, kita juga akan berkoordinasi daripada tim sesnya, ya kan? Nah, berapa orang yang diturunkan atau masa yang akan dilibatkan, sehingga ini kita juga bisa memberikan pengamanan berapa jumlah personil akan kita turunkan. Nah, begitu juga kejajaran, ya kan, nanti untuk disesuaikan. Karena nanti kalau banyaklah jumlah dari masa pada pengamannya kan akan jadi timpang, Pak, untuk pengamannya sendiri. Jadi kami harapkan tetap ya ada koordinasi. Nanti kami juga mengajukan ya mintakan perkiraan dari intelijen kan gitu kan. Nah, gimana baru kita buatkan berapa personil yang kita libatkan, kita buatkan suatu semacam surat perintah tugas lah untuk anggota supaya bisa melaksanakan tugas di lapangan sehingga bisa menjaga kegiatan ini bisa menjadi kondusif. Gitu. Baik. Pak Rizal, bagaimana dari Polda Sumatera Selatan sendiri dia berencana untuk menanggapi secara cepat dan juga efektif gitu terhadap potensi pelanggaran hukum atau gangguan keamanan selama nanti perhitungan suara atau pengumuman hasil pemilu. Nah, ini di tahap akhir ini sudah, Pak. Iya. Jadi untuk setiap pelanggaran yang ada di kegiatan pemilu yang tadi sudah dilaporkan ke Bawaslu, itu kan dari sentra Gakumdu, Mbak. Jadi dari sentra Gakumdu itu ada dari kejaksaan ada, dari kepolisian ada. Jadi mekanismenya nanti tetap laporan-laporan dari mungkin tim sukses atau mungkin masyarakat yang melaporkan atau mengadukan terkait kegiatan pemilu ini, itu pasti dari Bawaslu melalui sentra Gakumdu itu nanti akan melaksanakan rapat dan akan melakukan penyidikan, diperiksa dan sebagainya sampai kalau turun ke lokasi apakah benar-benar tuh pelanggaran termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Nah, sehingga setelah itu baru diberikan hasilnya dan itu bisa diakses oleh masyarakat yang lain untuk mengetahui bagaimana apa yang sudah dilaporkan, hasil bagaimana itu bisa diketahui oleh masyarakat luas. Saya yakin contoh kemarin pilkada tahun 2020 Bawaslu cukup merespon cepat melalui sentra Gakumdunya sehingga para tim sukses dan mungkin masyarakat bisa cepat menerima hasilnya apakah ini benar-benar ada pelanggaran pemilunya atau tidak. Nah, itu bisa langsung hasilnya segera dikeluarkan oleh Bawaslu. Oke, cepat dan juga transparan. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, kita meskipun dari tadi Pak Ferdinand juga Pak Rizal juga sudah melakukan himbauan, mungkin ini terakhir kali untuk memberikan himbauan dari Pak Ferdinand dulu kepada pemirsa di TVRI Sumatera Selatan, apa himbauannya ini Pak untuk pemilu 2024 dari Pak Ferdinand dulu. Baik, kepada seluruh lapisan masyarakat, ya kami dari Kepolisian Khusus Daerah Sumatera Selatan yang mengimbau kepada masyarakat, mari kita menggunakan hak pilih kita, ya kan, dalam pesta demokrasi ini secara tertib, damai, ya kan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan bisa menjadi provokator lah, ya. Dan juga masyarakat sudah pada dewasa, kami harapkan ya silakan sekali lagi kami himbau untuk ikut berperan aktif, ya, dalam pesta demokrasi yang meriah ini. Gunakan hak pilihnya
sesuai dengan tuntunan hati nuraninya. Oke. Kami juga menghimbau, kami dari Pak Polri tidak akan mempengaruhi apapun, kami siap untuk mengamankan dan bersifat netral. Oke, Gitu aja, Mbak. siap Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Rizal, silakan Pak himbauannya. Baik, mungkin pada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami dari Polda Sumatera Selatan, saya juga menambahkan dari Pak Ferdinand, silahkan masyarakat dalam pesta demokrasi ini menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan kami juga menghimbau untuk dalam pesta demokrasi ini yang kurang lebih setahun, ya, ini masyarakat juga bisa menjaga kondusivitas wilayah masing-masing, tidak perlu saling curiga-mencurigai, saling bentrok atau mungkin beda pendapat, beda pandangan, beda hak pilihnya itu biasa dalam pesta demokrasi ini, dan itu jangan menjadi pemicu sehingga di kemudian hari kita yang sendiri yang rugi apabila sempat terprovokasi dan sampai nanti melakukan hal yang kontraproduktif dan itu destruktif, dan akhirnya semua pihak dirugikan. Anak-anak kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Nah, sehingga kami mengimbau masyarakat cukup harus bijak, harus pandai. Ini tahun politik, hanya dan kita memilih siapapun yang kita pilih, yaitulah menjadi pilihan kita dan apa yang menjadi pilihan masyarakat. Jangan sampai itu nanti menjadi blunder untuk kita semuanya. Dan silakan masyarakat apabila ada yang tadi disampaikan tadi oleh pembicara bisa menggunakan hotline bantuan polisi di nomor 0813 7002 110. Oke, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Rizal, Pak Ferdinand. Ini pemirsa, inilah perbincangan kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Kita berharap pemilu 2024 dapat berjalan aman dan juga kondusif. Saya Nadana Syah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.